Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Susanto Wibowo. Shalom. Kita akan membuka firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Amin. Dalam bahasa sehari-hari atau firman Allah yang hidup, demikian firman-Nya. Ujilah diri saudara, apakah saudara benar-benar orang Kristen? Apakah saudara lulus dalam ujian itu? Apakah saudara makin lama makin merasakan kehadiran dan kuasa Kristus di dalam saudara? Atau apakah saudara hanya berpura-pura saja menjadi orang Kristen, padahal sebenarnya Allah sudah menolak saudara? Amin. Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Saudara, yakinlah bahwa Kristus hadir di dalam hidupmu. Itu yang membuat saudara tahan uji. Jadi selagi kalau saya bertanya pada saudara, apakah Kristus hadir di dalam hidupmu? Kalau saudara yakin, katakan iya. Pertanyaannya lagi adalah, kalau Yesus hadir, apakah saudara makin merasa kehadiran dan kuasa Kristus di dalam hidupmu? Semakin lama kita sebagai orang percaya akan makin merasakan kehadiran Kristus. Tapi saya mau beritahukan kepada saudara, hati-hati. Hati-hati. Banyak manipulasi tentang kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Saudara percaya, saat kita bersekutu di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus hadir. Awas dengan konsep yang salah tentang kehadiran Tuhan. Mengundang, no, dia hadir. Dia sudah beserta orang percaya. Kelihatannya ibadah sukacita, wah bergembira, tapi semu, emosional. Apakah itu yang disebut dengan kehadiran Roh Kudus atau ada kuasa Roh Kudus? Sekali lagi, orang yang bertobat dan percaya dikaruniakan oleh Roh Kudus. Tapi hati-hati, sekali lagi saudara yang kasih Tuhan, ibadah tanpa kehadiran Tuhan Yesus. Jadi kita harus benar-benar menyelidiki, apakah ibadah kita sungguh
merasakan kehadiran Kristus. Jadi hati-hati ibadah tanpa kehadiran Tuhan Yesus. Jadi Kristen tetapi tanpa Kristus. Hanya church goer, datang ke gereja, tapi tidak merasakan dan tidak menikmati akan kehadiran dan kuasa Kristus. Dan inilah yang ditulis dalam kitab suci, ciri-ciri di akhir zaman. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Wahyu, bagaimana jemaat Laodikia merasa tidak kekurangan apa-apa, merasa kaya, merasa semuanya baik-baik, sehat-sehat saja, dan mereka merasa tidak kekurangan apa-apa. Tapi Tuhan katakan apa? Kamu ini nggak panas, nggak dingin, suam-suam kuku. Maka I will spit out from my mouth. Aku akan memuntahkan engkau. Karena engkau tidak panas dan tidak dingin. Sesungguhnya engkau melarat, miskin, buta, dan telanjang. Jadi saudara yang kasih Tuhan, menjadi perenungan buat kita. Apa kita menjadi orang-orang church goer, hanya pendatang gereja, hanya datang ke gereja, ya sudah kita ikuti, tapi kita tidak merasakan akan kuasa Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, hati-hati. Kita semua membutuhkan kuasa kebangkitan Kristus. Kita membutuhkan kuasa Kristus. Jadi hati-hati kalau kita menjadi orang Kristen tanpa Kristus. Ibadah lahiriah hanya untuk syau. Yesaya 29 ayat 13 berkata demikian. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah yang dihafalkan. Saya melihat sekarang ini, apalagi di YouTube, wah hebat, banyak perdebatan-perdebatan. Semoga semuanya dengan motivasi yang baik, dengan hati yang tulus, dengan pimpinan daripada Tuhan. Yang saya tidak harapkan adalah hanya perdebatan. Kamu yang salah, aku yang benar. Kamu yang salah, hanya aku yang benar. No. Hati-hati. Jadi orang dengan bibir mereka memuji dan memuliakan Tuhan, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Bahkan setelah selesai ibadah, keluar kebaktian, keluar pelayanan, dia hidup dengan hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan. Hidup dengan tidak layak. Dan firman-Nya berkata begini, Tuhan akan melakukan pembalasan. Pembalasan yang seperti apa? Pembalasan yang menakjubkan. Wow. So, jangan main-main. Be serious. Seriuslah dengan kehidupan kekristenan kita. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Hati-hati di akhir zaman ini. Banyak orang berseru kepada nama Tuhan, tapi bukan mereka yang berseru padaku. Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, firman-Nya katakan gitu. Melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi saudara, jadilah pelaku-pelaku firman. Jadilah penurut-penurut Allah. Dan saudara lihat, nanti banyak orang akan melakukan mujizat demi nama Tuhan, tapi Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu. Karena apa? Karena semua dilakukan hanya untuk show, supaya di shoot, subscribe, tambah keren. No, tidak. Hati-hati. Atau ibadah dengan perlambangan. Teologi perjanjian lama tanpa iman. Ini yang berbahaya. Jadi nanti kita akan terjebak dengan seperti ahli-ahli Taurat.
Ya, pada saat bangsa Israel berperang dengan bangsa Filistin. Ya, sekarang juga lagi rame ya, kita doakan supaya ada perdamaian. Kenapa mereka bawa tabut perjanjian, tapi kok kalah? Karena mereka membawa tabut perjanjian hanya perlambangan. Tabut perjanjian itu mewakili kehadiran Tuhan. Tetapi mereka tidak menyadari, oh, kalau bawa tabut perjanjian pasti Tuhan hadir dan Tuhan akan menolong, dan waktu berperang kalah. Kenapa? Karena mereka hidup tidak benar. Ya, apalagi zaman itu Imam Eli punya anak, 2 anak. Siapa itu? Hofni dan siapa? Pinehas. Mereka hidup dalam ketidakbenaran. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Saudara ikut perjamuan kudus, jangan anggap itu sebagai perlambangan. Oh, kalau saya ikut perjamuan kudus, berarti kita sudah kudus. Kita hidup akan disucikan. Oh, kita akan disembuhkan. Saya beritahukan, kalau saudara hidup tidak layak dan tidak benar di hadapan Tuhan, bahkan firman Tuhan, kalau engkau menerima perjamuan kudus, tapi tidak dengan benar dan layak, tidak sedikit yang sakit, yang lemah, dan yang mati. So, jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang menikmati kehadiran dan kuasa Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, nggak ada artinya kalau kita hanya ibadah dengan perlambangan. Nggak ada artinya. Ikuti perjamuan kudus tapi hidup dalam dosa, nggak ada artinya. Saudara tidak akan mendapat keuntungan kerohanian apapun. Saudara tidak akan mendapat keuntungan rohani apapun. Tapi Tuhan ingin jadilah orang Kristen yang hidup di dalam kebenarannya, yang mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Saudara yang kasih Tuhan, ada juga orang bermegah akan tempat kudus. Orang datang ke bait Allah, tapi melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara datang ke gereja, tapi hidup saudara tidak diubah. Hidup saudara tetap, saudara tidak mau diubah oleh firman, menjadi sia-sia. Pada sidangnya di Korintus, Rasul Paulus katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang dari Allah. Dan kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu sudah ditebus dan harganya sudah lunas dibayar. Oleh sebab itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kenapa dia sampaikan ini? Karena sidang di Korintus waktu itu hidup di dalam ketidakbenaran, tidak di dalam moralitas yang benar. Saudara, yakinlah bahwa Kristus hadir di dalam hidupmu. Dan dia berkuasa. Dia punya kuasa. Banyak orang datang ke tempat-tempat sakral, berdoa di sana, meminta sesuatu. Tapi saya mau beritahukan, Yesus sudah ada di dalam hidupmu. Minta, berdoalah kepada dia dalam roh dan kebenaran. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau gitu bagaimana untuk hidup yang benar-benar merasa akan ada kehadiran dan kuasa Kristus? Dan hari ini kita mau bahas tanda-tanda kehadiran dan kuasa Kristus di dalam kehidupan kita, dalam persekutuan kita. Dan saya mau beritahukan, Roh Kudus itu berkarya. Bisa secara diam-diam. Roh Kudus itu lemah lembut. Tapi juga bisa secara demonstratif. Jadi pekerjaan Roh Kudus tidak selalu harus demonstratif. Bisa juga secara diam-diam. Dan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita ada 2 target. Yang pertama adalah untuk merubah hidup saudara dan saya.
merubah hidup saudara dan saya. Apa yang dirubah? Your character, our character. Karakter saudara dan saya yang dirubah. Coba kita renungkan, selidiki diri kita. Apa kita benar merasa kehadiran Kristus lebih dan lebih lagi dalam kehidupan kita? Apakah kita sebagai orang Kristen makin lama itu kehidupan kita makin berubah? Berubah seperti apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Karakter saudara akan berubah menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang kedua, saya mencatat bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah untuk memperlengkapi kita, untuk melaksanakan misi sorgawi, misi Allah, misi ilahi, supaya kita dipersiapkan membangun tubuh Kristus. Roh Kudus bekerja di dalam kita, dan bagian kita, saudara dan saya, mengerjakan keselamatan kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Dia melakukan itu. Dan percaya Allah akan meneguhkan kesaksian. Dengan apa? Dengan Roh Kudus. Ya, selain itu ada juga dengan tanda-tanda, dengan mujizat-mujizat. Dan saya memberitahukan, tugas itu diberikan kepada saudara dan saya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kehadiran Roh Kudus, kehadiran Kristus, dan kuasa Kristus itu akan powerful. Kuasa dalam bahasa aslinya adalah dunamis, yang memberikan arti itu power, strength, ability. Dia akan melengkapi kita dengan kekuatan, dengan kuasa, dan dengan kemampuan-kemampuan. Karena kalau kita bisa melakukan itu karena kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus yang di dalam kita, kehadiran Kristus yang ada di dalam saudara dan saya, itu lebih besar dari roh apapun yang ada di muka bumi ini. Dan ini yang harus kita sadari. Makanya kenapa firman-Nya katakan, kalau saudara tidak yakin Kristus tinggal di dalam saudara, saudara tidak tahan uji. Sekalipun saya tahu kehidupan sekarang tidaklah mudah, tapi tetaplah memuji Dia, tetaplah menyembah Dia. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, tetaplah memuji Dia, tetaplah andalkan Dia, tetaplah menyembah Dia. Sekalipun saudara mungkin merasa sepertinya Allah meninggalkan engkau. Yesus pernah mengalami hal yang serupa. Waktu Dia menghadapi di hadapan dengan kematian di kayu salib. Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mungkin saudara sudah sedemikian rupa bergumul, berdoa, tapi Tuhan belum jawab. Terus berdoa, terus memuji Tuhan, terus menyembah Tuhan. Daud juga pernah mengalami ini. Tapi percaya, Tuhan tidak meninggalkan, tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dia Immanuel beserta dengan kita. Tetap tinggal di dalam Dia dan andalkan Dia. Dia sudah naik ke surga dan dimuliakan. Tangannya tetap terkadang atau terangkat untuk memberkati saudara dan saya. Haleluya. Kita juga akan punya semangat doa yang tulus. Berdoalah di dalam roh dan kebenaran. Percayalah bahwa roh membantu dalam kelemahan kita dan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tuhan sangat mengerti. Tuhan sangat mengerti saudara dan saya. Pemazmur, kita melihat begitu banyak pergumulan. Ya, dia bilang itu seperti apa? Samudra ya dengan gelombang yang terus bersaut-sautan, masalah yang bertubi-tubi. Tapi dia boleh merasakan akan kasih setia Tuhan, dan dia tetap semangat untuk memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata dalam sidangnya di Filipi, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita bersyukur, kita boleh naikkan doa-doa kita, bahkan keinginan kita.
Walaupun yang Tuhan jawab pada keperluan kita. Kadang-kadang kita doa keinginannya macam-macam ini itu. Tapi yang penting kadang kita nggak doakan. Dia katakan, apa? I will supply all your need. Dia akan mensuplai segala keperluan kita. Dia akan memenuhi segala keperluan. So, tetaplah tinggal di dalam Dia. Tetaplah terus berdoa kepada Dia. Dan percaya, waktu saudara terus mencari Dia, maka Tuhan akan menemui saudara. Kita percaya Dia lebih besar dari masalah kita. Dan kita bersyukur Dia lebih besar daripada doa kita sekalipun, daripada apa yang kita pikirkan sekalipun. Bukan itu saja, orang yang makin merasakan kehadiran dan kuasa Kristus akan semakin peka untuk mendengar suara Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan menyatakan kesalahan kita. Firman Tuhan akan menguatkan kita, akan mengajar kita, akan memperbaiki kelakuan kita, akan merubah karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan saudara percaya Tuhan Yesus akan meneguhkan segala firman-Nya. Jadi jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Belajar untuk mentaati Tuhan dan segala firman-Nya. Bukan itu lagi, bukan itu saja. Kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita akan mengubah sikap dan hidup kita. Dunamis, kuasa, kekuatan, strength, dan ability, kemampuan. Dan Roh Kudus itu ada saat saudara bertobat dan percaya terima Yesus. Jadi yakinlah saudara bertobat, sudah percaya dan terima Yesus, dan Roh Kudus sudah tinggal. Dan Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup saudara akan mengubahkan hidupmu. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita semua diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang lebih besar, from glory to glory. Dan kita menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Rasakan itu, nikmati itu, terjadi transformasi dalam kehidupan orang-orang percaya. Tapi Tuhan mau kita hidup kudus, karena Dia adalah kudus. Dan saudara yang kasih Tuhan, kehadiran Kristus memberikan kekuatan istimewa, membuat orang menjadi tahan banting, shock proof. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Rasul Paulus begitu menyadari, aku ini hanya bejana tanah liat yang rapuh, yang mudah pecah, tapi kekuatan yang aku miliki adalah berasal daripada Tuhan. Dan firman-Nya katakan, I am with you, that is all you need. Percaya. Justru dia bisa katakan, saat aku lemah aku kuat, karena Kristus yang di dalam aku yang memberikan kekuatan kepada aku. Dan yang terakhir, saudara yang kasih Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah dengan kemuliaan yang besar akan meliputi kita, mendampingi kita, menyertai kita, menopang kita, memberikan kekuatan kepada kita. Berbahagialah apabila saudara dinista dan dihina, karena saudara orang Kristen. Sebab bila mana hal itu terjadi, Roh Allah akan datang ke atasmu, dan saudara ke atas saudara dengan kemuliaan yang besar. Jadi firman Tuhan katakan bahwa kita ini seperti domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Sebab itu haruslah kita hidup cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Jadi waspadalah dalam menjalani kehidupan kita ini. Jadi saudara yang kasih Tuhan, percaya Tuhan menyertai, Dia menopang kita, dan Dia akan menguatkan kita. Layani Tuhan. Jangan sia-siakan kehadiran Kristus di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan,
Yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.